sama Oh, Solo. Solonya di mana, Ustaz? Solonya di Mojosongo. Oh. Ring Road, Jalan Ring Road. Jalan Ring Road, Masya Allah. Antum aslinya mana, antum? Kita akan mulai, Ustaz, acara. Oke, Ya, nah. Bisa dikondisikan. Insyaallah nanti dilanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Al-hadi ila ihsanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kembali Allah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Berangkat dari dua nikmat tersebut, Allah perkenan kumpulkan kita di majelis virtual webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang terhormat Fadilatul Ustaz Bitoh Purnomo LCMA hafizahullahu wa ra'ahu wa saddadahu ta'. Yang terhormat Fadilatul Ustaz Lutfi Al-Bukhari hafizahullah, yang kami hormati yang kami hormati Fadilatul Ustaz Fatur Rahman selaku Mudir PPTQ Nurul Iman Hidayatullah Karanganyar, dan yang kami banggakan semua para peserta webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran dari seluruh penjuru Nusantara, Indonesia bagian barat, tengah, timur, dan sebagian peserta dari mancanegara, yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sembari menanti kehadiran peserta yang masih dalam proses bergabung di Zoom, namun kami tetap mengupayakan acara bisa dimulai tepat waktu. Yang seyogianya jumlah peserta terdata ada sekitar 300-an, namun dikarenakan mungkin ada agenda-agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ada yang telat dalam proses mengikuti Zoom ataupun ada yang uzur. Semoga niat-niat semua yang hendak bergabung namun bertabrakan dengan agenda-agenda lain, Allah Subhanahu wa taala catat untuk mendapatkan pahala dari acara yang mulia ini. Mari bersama kita awali webinar nasional mewujudkan Indonesia berquran part 3 dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fadilatul Ustaz Lutfi Al-Bukhari. Kepadanya kami persilahkan.
فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله لا إله إلا هو الملك القدس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Lutfi Al-Bukhari yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat, maghfirah, dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya, sambutan Mudir PPTQ Nurul Iman, Hidayatullah Karanganyar, Jawa Tengah, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Fathur Rahman hafizahullahu wa ra'ahu wa saddadahu tah. Kepada beliau kami persilahkan, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fadil Al-Kiram yang sama-sama kita muliakan, Ustadz Bito Purnomo LCMA, Hafizallahu Ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah. Ustadz Rifai Al-Haq, Hafizallahu Ta'ala wa ra'ah. Ustadz Lutfi Bukhari bin Dahlan, Hafizallahu Ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah, dan seluruh peserta webinar mewujudkan Indonesia Berquran yang ketiga, putaran di hari ini, yang semuanya alhamdulillah bisa kembali berkhidmah kepada Al-Quran, berkhidmah kepada ilmu, bisa istiqomah dalam melakukan satu upaya-upaya untuk kebaikan umat, ya, melalui berbagai macam bentuk kegiatan keislaman, kegiatan dakwah, kegiatan tarbiyah, menjadi bagian dari upaya wujud cita agung, cita-cita besar sebagai seorang muslim, ingin selalu bagaimana hidupnya senantiasa di bawah naungan Al-Quran. Al-hayatu fi dilalil Quran adalah sebuah cita-cita, sebuah harapan agar keberkahan hidup baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa kita dapatkan. Oleh karena itu kami dari pengurus PPTQ Nurul Iman Hidayatullah Karanganyar dalam hal ini terus berupaya bersama kaum muslimin, bersama para asatid untuk selalu bagaimana menyemarakkan, ya, syiar Islam ini, syiar Quran ini, karena kita sadar matinya umat, hidup dan matinya umat ini tergantung kepada Al-Quran. Jadi berbicara tentang Al-Quran itu hakikatnya berbicara tentang kematian dan kehidupan. Kehidupan dan kematian umat. Ketika umat ini lalai dengan Quran, maka umat ini akan mati, akan hina. Tetapi ketika kemudian umat ini tersadarkan akan pentingnya eksistensi Al-Quran, maka insya Allah umat ini akan kembali hidup dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itu, maka kita hanya berupaya, bermujahadah bagaimana kita ini mengambil bagian dari proses terbangunnya peradaban Islam, sebagaimana visi yang juga di lembaga kami di Datua memiliki membangun peradaban Islam, terbangunnya peradaban Islam. Tentu pintunya adalah dengan Al-Quran. Bagi ikhwatin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti akan mendengarkan lebih jauh dari Ustadz kita, Ustadzuna. Ustadz, kaifahalukum? Sehat semua Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan para alim, para ustadz. Ya, mudah-mudahan ilmunya bisa kemudian membawa nilai tambah, nilai keberkahan, khususnya untuk kita semua, keluarga kita, dan secara umum untuk bangsa Indonesia dan secara umum untuk seluruh umat kaum muslimin pada khususnya. Terima kasih, demikian mungkin sambutan kami. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama diberikan oleh Allah keikhlasan, kebaikan hati, sehingga kita semua akan mendapatkan keberkahan dari acara ini dan keberkahan bersama Al-Quran. Syukran. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan
kami ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Fathur Rahman hafizahullahu wa ra'ah telah menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita narasumber tunggal di pagi hari ini. Beliau adalah Fadilatul Ustaz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau merupakan guru kami ketika kami masih sangat baru di Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah beberapa kali telah berjumpa di Indonesia beberapa tahun yang lalu, dan sekarang Allah perjumpakan pula di virtual ini. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ya, kaifa halukum ya Ustadzi? Alhamdulillah ala ni'matil hal insyaallah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mendengarkan nasihat-nasihat dan strategi apa yang perlu ditempuh oleh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan Indonesia berquran, terlebih dahulu kami akan bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Beliau bernama Al-Ustaz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau sekarang berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan. Riwayat pendidikan beliau kami ringkas langsung ke jenjang perkuliahan, pendidikan tinggi. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Omdurman Sudan Mesir, kemudian melanjutkan S3 dan sementara masih proses, semoga Allah mudahkan untuk dituntaskan program doktoral beliau di universitas yang sama, Universitas Omdurman Sudan Mesir. Ya, semoga Allah mudahkan beliau dalam menempuh pendidikan menyelesaikan S3-nya. Dan beliau sekarang mendapatkan amanah di berbagai tempat. Ya, di antaranya beliau sekarang di Palembang sebagai ketua rumah moderasi beragama UIN Raden Fatah Palembang sejak tahun 2021 sampai sekarang. Dan juga beliau sampai sekarang terdaftar ya sebagai dosen perbandingan mazhab di UIN Raden Fatah Palembang. Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustadz. Amin. Amanah dan proses-proses thalabul ilminya. Dan juga sebagai informasi tambahan kepada seluruh peserta webinar nasional bahwa ketika kami di Mesir, ya beliau ini Masya Allah cukup luas sekali keilmuannya, ya tanpa kami berlebihan dalam memuji, ya kami sangat merasakan bagaimana luasnya keilmuan beliau di bidang fikih, juga di usul fiqh. Itu materi yang sampai sekarang tidak bisa kami lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu Ustadz Bitoh Purnomo. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, sebagai informasi juga untuk kita semua bahwa tercatat sebenarnya ya peserta kita sampai detik ini kurang lebih 300-an. Namun qadarullah sepertinya ada yang berhalangan dan ada kegiatan-kegiatan lain. Namun insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam menyimak materi-materi yang akan disampaikan. Dan insya Allah materi yang akan disampaikan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini ya semua akan diupload di YouTube. Dan insya Allah link akan di-share oleh panitia di grup peserta webinar. Baik, kita akan bersama mendengarkan. Mohon para peserta untuk bisa fokus menyimak dan untuk tetap memastikan mikrofon dimatikan, jangan dihidupkan selama materi berlangsung ya disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Bitoh Purnomo. Kepada Bitoh Purnomo kami persilahkan, falyatafaddal mashkura ma'jura.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Mudir PPTQ Nurul Iman Al-Ustadz Fathur Rahman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Ustadz, salam kenal juga. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin. Doanya Ustaz. Amin. Ya, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum insyaallah. Juga yang kami hormati Al-Qari' Al-Mutqin Ustadz Lutfi Al-Bukhari, yang tadi kami sudah mendengar bacaan yang nikmat, luar biasa. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan yang tak lupa juga kami hormati sahabat kami, Akhil Karim, Akhil Habib, Akhil Rifai Al-Haq, yang luar biasa terus bergerak menyebarkan Al-Quran di banyak tempat, termasuk di provinsi kami, di tempat tinggal kami dulu di Lampung, dan beliau juga sempat silaturahim ke rumah. Alhamdulillah, semoga terus juga diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya diminta mengisi, langsung dikirim flyer ya, webinar nasional, dan foto terpajang di sebelah kiri dan kanan saya ulama-ulama semua ya. Ada Ustadz Nasirul Haq, ada Ustadz Umar Mitam, ada Ustadz kami ini Ustadz Arif Wardani, ada Ustadz Sugeng, dan lain-lain. Rasa malu sebetulnya untuk bisa bersanding dengan ulama-ulama tersebut, guru-guru kita tersebut. Apalagi orang Indonesia itu sering mengibaratkan ilmu itu dengan garam. Sehingga kalau garam itu diletakkan, dilemparkan ke lautan, tak ada maknanya. Walaupun saya pribadi tidak setuju menyamakan ilmu dengan garam. Ilmu itu ya nur. Wal anwaru la tatazaham. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak pernah memenuhi ruangan. Mau ditambah berapapun, ruangan tidak akan penuh dengan cahaya. Dengan itulah, motivasi itulah kami istilahnya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang ada dalam diri kami, yang Allah berikan kepada kami, terlebih untuk materi yang luar biasa sekali, bagaimana Indonesia berquran. Para asatidz, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah, seketika Mekah menjadi kota yang terbaik, yang termulia. Begitu Al-Quran turun melalui malaikat Jibril alaihissalam, seketika malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, seketika malam itu menjadi malam yang terbaik. Ketika Al-Quran turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad
menjadi nabi yang terbaik. Dari situ dapat disimpulkan bahwasanya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi sesuatu yang terbaik pada jenisnya. Mekah menjadi sampel untuk tempat. Malam Lailatul Qadar menjadi sampel dari dimensi waktu. Malaikat Jibril juga menjadi sampel contoh yang menjadi terbaik pada golongan malaikat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW menjadi yang terbaik di antara para nabi. Begitulah Al-Quran. Maka jika kemudian Al-Quran ada di hati kita, seketika hati ini insya Allah menjadi hati yang terbaik. Begitu juga dengan tujuan dan tema kita hari ini, Indonesia berquran. Maka jika itu benar-benar terwujud, cita-cita mulia itu terwujud, kami yakin betul Indonesia akan menjadi negara yang terbaik karena Al-Quran hidup di tengah masyarakatnya. Itu kurang lebih mukaddimah yang kami sampaikan, yang kami kutip sebagiannya dari guru kami, Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, hafizahullah. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disinggung, disampaikan oleh guru kita Ustadz Fathur Rahman ya, bahwasanya Al-Quran itu menentukan hidup tidaknya peradaban. Saya jadi teringat salah satu khutbah Jumat yang saat itu diisi oleh guru kami, guru kita, Profesor Dr. Jamal Faruq. Beliau mengatakan, andai kata ujian yang diterima oleh Islam dan Muslimin sepanjang sejarah ini, mulai dari awal sampai hari ini yang tidak kunjung berhenti, di mana peperangan, di mana fitnah, di mana cacian ditujukan kepada Islam, ya penjajahan dan sebagainya, itu juga dialami oleh agama lain. Niscaya agama lain sudah tidak ada di bumi ini. Ya, negara lain itu hanya akan menjadi cerita atau agama lain akan menjadi cerita. Tetapi Islam dengan sedemikian rupa cobaan yang dialami itu tetap eksis dan berdiri karena 3 hal. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah karena masih adanya ibadah haji. Melalui ibadah haji itulah kemudian kaum muslimin merasakan adanya persaudaraan ya sedunia, saling bertemu menyembah Tuhan yang sama, berkiblat dengan kiblat yang sama, ya memiliki nabi yang sama. Itu sangat terasa sekali dalam ibadah haji, sehingga ketika jamaah haji itu pulang ke negaranya masing-masing, mereka membawa energi positif, membawa energi persatuan, persaudaraan. Itu yang pertama, yang memperkokoh, yang membuat agama ini tetap eksis dan terus memberikan kontribusi-kontribusinya. Yang kedua, kata beliau, yang membuat peradaban Islam masih tetap ada, ya, adalah adanya khutbah Jumat. Ini cukup menarik memang. Ya, khutbah Jumat yang dibahasakan sebagai muktamar alami, ya, sebagai muktamar internasional tanpa biaya. Cukup dikumandangkan azan, maka hampir seluruh umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1 miliar akan hadir berbondong-bondong dengan sukarela ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan petuah, nasihat dari para guru-guru, dari para ulama. Dan ini jika dimanfaatkan dengan baik, maka itu menjadi benteng, menjadi ya hal yang sangat membantu untuk kita sebagai umat Islam, ya, mempertahankan peradaban agama yang terus ya menjadi sebagai wasilah juga melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir, karena masih ada Al-Quran di tengah kita. Al-Quran inilah yang menjadi mu'jizatun khalidah, menjadi mu'jizah yang abadi. Sama bumi dan langit ini ada, maka Al-Quran akan hadir sebagai bukti kebenaran agama yang kita yakini, sebagai bukti
petunjuk tidak sekedar bagi muttaqin, hudal lil muttaqin, akan juga tetapi juga menjadi hudal linnas, untuk seluruh manusia. Para peserta, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa menjadi penting tema-tema semacam ini terus diangkat dan tidak sekedar menjadi wacana, tapi menjadi aksi. Ya, setiap dari kita memperjuangkan apa yang bisa kita persembahkan untuk negeri ini, negeri Indonesia tercinta. Karena kita tahu negeri ini hanya akan menjadi berkah, akan menjadi negeri yang terbaik, terkuat, itu hanya dengan bagaimana menempatkan Al-Quran pada tempatnya, menjunjung nilai-nilai ajaran Al-Quran. Lalu setelah muqaddimah itu kami sampaikan, kita tahu betul tugas kita terhadap Al-Quran itu cukup banyak dan cukup beragam juga. Para tulisan-tulisan yang kami baca menyebutkan, ada di antaranya menyebutkan tugas kita itu minimal ada 6 terhadap Al-Quran. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memahami, mentadabburinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, mendakwahkannya. Yang kelima, membelanya. Ya, difa'anhu. Ya. Dan yang keenam, dari itu semua mengajarkannya untuk setiap dari yang 5 tadi. Begitu ya, mengajarkan membaca, mengajarkan memahami, mengajarkan mengamalkannya, mengajarkan untuk membelanya, mengajarkan untuk mendakwahkannya dan sebagainya. Itu tugas yang seyogianya menjadi prioritas kita, bagi kita yang berjuang untuk bagaimana membumikan Al-Quran. Dan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, atau seperti Ustadz Rifai yang kami tahu keliling ke provinsi demi provinsi, ya, menyebarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana membaca Al-Quran kama unzil, ya, itu juga bagian dari menjalankan tugas. Dan jika ini semua kegiatan ini disinergikan, maka insya Allah Al-Quran akan memberikan perubahan yang luar biasa buat negeri kita. Saya pribadi misalkan, ya, dengan teman-teman, dengan tim, telah membentuk satu yayasan namanya Yayasan Sahabat Sampai Surga. Ini ada di belakang kami ini. Ya, Yayasan Sahabat Sampai Surga. Sedang berproses, dan mohon doa dan dukungan, ya, nasihat. Kami sedang berproses untuk mendirikan pondok pesantren tafsir Al-Quran, ya, yang fokus bagaimana mengkader kader-kader yang berpotensi untuk bisa bagaimana memahami tafsir Al-Quran, syukur-syukur bisa menafsirkan Al-Quran. Ya, dan sekarang proses itu sedang berjalan. Kami baru saja membebaskan lahan di Kota Palembang ini 1 hektar lebih, alhamdulillah sudah terbebaskan. Dan sekarang sedang berproses untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi pembangunan pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Samaitu hadzal ma'had bitafsir Quran Ibnul Azhar. Mohon doa dan nasihatnya. Ini juga bagian, mengingat apalagi di Palembang ini kami punya tokoh besar dalam penghafal Quran. Almarhum, beliau baru meninggal tahun lalu, bernama Buya Nawawi Denci, imam besar Masjid Agung Palembang, yang mencetak kader-kader para penghafal Quran. Ya, hampir di Santrio Kota Palembang ini adalah kader-kader beliau. Namun demikian perjuangan ini tidak boleh berhenti sampai tahfidz saja. Harus ada yang berjuang juga untuk bagaimana mengajarkan untuk memahami tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran baru akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk yang maksimal ketika dia sudah ditafsirkan. Dan tidak sembarang tafsir, akan tetapi tafsir yang mundhabit, yang mengikuti kaidah-kaidah, dhabit-dhabit, ya, aturan main, metodologi, manhaj yang diakui dan diwarisi dari generasi ke generasi. Para peserta, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit, ya, tentang bagaimana tugas kita. Nah, dari ke-6 tugas tadi, saya tidak tahu bagaimana dengan guru-guru kita yang lain, apakah Ustadz Arif Wardani, kemudian ada Ustadz Sugeng, Ustadz Umar Mita.
Sebetulnya saya pengen juga mengikuti kajian yang guru-guru kita sampaikan, ya mungkin yang sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya, agar apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tidak tumpang tindih. Tetapi sekali lagi, al-anwar la tatazaham. Cahaya itu tidak akan pernah bertabrakan dan tidak akan pernah saling menggeser. Dia tidak akan pernah memenuhi satu ruangan. Maka dari itu, ya, kalaupun nanti ada yang terulang dari apa yang disampaikan guru-guru kita, semoga tetap manfaat. Saya ingin fokus di tahap yang pertama, karena target kita adalah Indonesia, artinya umum. Maka dari itu, tugas kita yang pertama adalah bagaimana menanamkan cinta kepada bangsa ini untuk terus membaca dan mempelajari Al-Quran. Diawali dari bacaan Quran yang baik, yaitu dengan tajwid. Ya, dengan baik, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, di mana membaca Al-Quran dengan tajwid itu satu kewajiban yang tidak harus dilakukan. Al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu pesan Imam Ibnul Jazari, di mana Quran itu wajib dibaca dengan tajwid. Tapi menarik ini, ya, menarik fakta di lapangan, dan sangat disayangkan dan disesali sebetulnya ketika kita mendapati ada alumni bahkan Timur Tengah, mungkin gelarnya pun mungkin bisa doktor, ya, baik Timur Tengah atau bahkan pondok pesantren atau universitas Islam yang bacaan Qurannya tidak baik gitu. Padahal sudah saya tokohkan, ya, dengan segala hormat, ini menjadi kritik untuk kita semua, ya, termasuk untuk pribadi, untuk terus memperbaiki kualitas bacaan Quran. Maka saya sampai mengeluarkan satu kalimat yang saya tulis dalam papan tulis di rumah saya. Ilmu tajwid ini, ya, ilmu tajwid ini adalah ilmul mubtadi' aghfal anhu katsirun minal muntahi. Ada sebetulnya ilmu mubtadi, orang yang baru belajar agama itu biasanya dari tajwid. Tapi meski dia ilmu mubtadi, yaitu ilmu pemula, tetapi dilalaikan oleh mereka yang sudah sampai muntahi pada bidang ilmu yang lain. Dan ini kan sangat disayangkan. Nah, bagaimana kemudian kita akan bisa menanamkan cinta Al-Quran? Karena Quran itu akan memberikan auranya kalau dibaca dengan tajwid, kalau dibaca dengan dengan baik dan benar, kama unzil, sebagaimana diturunkan kepada baginda Muhammad SAW dan diwarisi dari ulama ke ulama sampai hari ini. Nah, berbicara tentang bagaimana bisa menebarkan cinta untuk membaca Al-Quran, dan dengan cinta itu nantinya dengan otomatis dia akan mencoba mempelajarinya, memahaminya, ya, kemudian berjuang dan seterusnya. Maka kita harus tahu apa saja sebetulnya sebab-sebab cinta itu. Ya. Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam beberapa kitabnya memberitahukan asbabul mahabbati atau asbabul hubbi thalathah la rabi'a lahu. Asbabul hubbi, na'am, thalathatu asbabin la thalitha lahu. Maksudnya sebab yang dapat mendatangkan cinta itu kepada apapun, manusiakah, termasuk kepada Al-Quran, itu hanya 3 dan tidak ada yang keempat. Apa itu? Yang pertama, al-ihsan, kebaikan. Yang kedua, al-jamal, keindahan. Yang ketiga, al-azamah, yaitu keagungan, kemuliaan. Kita coba uraikan satu demi satu, ya. Mungkin karena waktu kita yang juga cukup terbatas. Yang pertama al-ihsan, kebaikan. Gitu ya, kebaikan. Artinya 3 hal ini yang menyebabkan orang cinta kepada sesuatu, itu ada 3 hal ini. Bisa kita tebarluaskan, sampaikan, sosialisasikan, akan tumbuh rasa cinta itu kepada masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin. Yang pertama dari sisi ihsan, kebaikan.
apa sih kebaikan Al-Quran kepada kita, gitu ya, kepada kita. Karena normalnya manusia ini, kenapa kebaikan itu menjadi sebab cinta? Karena tidak ada manusia yang tidak suka kebaikan. Bahkan kalau saya ketemu orang di tengah jalan, nggak kenal entah siapa orangnya, tahu-tahu dia membantu saya dalam kesulitan yang sedang saya hadapi, entah itu mungkin ban motor yang pecah atau mobil yang mogok, kemudian dengan sukarela dia turun dari mobilnya, dia dorong, itu secara otomatis fitrah manusia akan menyayangi orang itu, akan hormat sama orang itu, akan cinta kepada orang itu hanya karena ada setasan ihsan, kebaikan yang dia lakukan. Nah, sekarang apakah Quran telah memberikan kita sesuatu? Oh iya, jelas. Banyak sekali kebaikan Al-Quran. Tak bisa dibahasakan. Tak bisa disampaikan dalam hitungan menit, bahkan hitungan hari, bahkan hitungan. Seumur hidup kita tak akan selesai menyampaikan kebaikan Al-Quran. Namun demikian, kami akan sampaikan beberapa kebaikan-kebaikan Al-Quran yang itu cukup untuk menjadi alasan bahwa Al-Quran itu adalah pemberi kebaikan dengan izin Allah dan layak untuk dicintai karena kebaikannya. Yang pertama, ia akan memberikan syafaatnya. Loh Pak Ustadz, itu kan akan nanti, berarti belum ngasih. Oh tidak, sesuatu yang akan terjadi, jika itu keluar dari lisan Nabi Muhammad, maka dia seakan sudah terjadi. Dan pasti terjadi. Karena itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tak berucap kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Iqra'ul Qur'an. Yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya dia akan datang nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya, kepada pencinta-pencintanya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan lebih detail, akan datang dua amalan di hari kiamat. Minta izin kepada Allah untuk berbicara. Yang pertama, dua Al-Quran. Al-Quran sendiri akan berkata, ya Rabb, hamba musifulan itu dulu di dunia sangat memuliakan saya. Dia sentuh saya dengan wudunya. Dia letakkan saya yang mulia. Dia perlakukan saya dengan mulia. Dan dia baca saya setiap hari. Dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh tajwid, dengan penuh kekhusyuan. Ya Allah, itu yang ia lakukan kepada saya di dunia. Maka hari ini, izinkan saya ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu Al-Quran akan meminta izin kepada Allah di hari kiamat. Dan itu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang nanti Pak, ya, orang-orang yang kita cintai di dunia ini belum tentu bisa memberikan seperti itu. Maka Al-Quran ya begitu baik dengan kita. Nanti di akhirat dia akan meminta kepada Allah, meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaatnya. Satu, kebaikan Al-Quran, dia akan memberikan syafaatnya. Syafaat di sini artinya adalah meningkatkan derajat kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab cinta yang kedua yaitu al-jamal. Kita sebarkan keindahan Al-Quran kepada masyarakat, kepada umat. Tentang indahnya Al-Quran. Al-Quran indah dan galas dari bacaannya, dari tulisannya, dari maknanya. Ya. Di antara keindahan Al-Quran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, misalkan keindahan bahasa Al-Quran, misalnya. Dan menjadi sumber awal yang luar biasa, sehingga sang indahnya Al-Quran tidak ada ruang bosan. Ya, kami pernah sampaikan dulu ketika masih kecil, ketika masih belajar di TPA, itu ada semacam senandung pujian begitu ya kepada Al-Quran. Dikatakan kalamun qadimul la yallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu lilu liqali 'inda jahlin wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi wa sam'i wa muqlati, dan seterusnya. Dikatakan Quran itu saking indah kan kalamun
qadimun la yumallu sama'uhu. Tidak pernah bosan didengar, tidak pernah bosan dibaca, tidak bosan. Kenapa? Karena indahnya. Bahkan saya pernah hitung-hitung dan pernah ngajak jamaah untuk ngitung. Bapak Ibu, saya katakan kepada jamaah, satu hari berapa kali Bapak Ibu baca Al-Fatihah? Mulai menghitung 17 kali Pak Ustadz. Minimal sejumlah rakaat sholat yang kami lakukan. Baik, 17 kali. Kalau Bapak sudah sholat 10 tahun, berarti sudah berapa kali baca Al-Fatihah? Mulai dihitung. 17 dikali per tahunnya anggaplah 300. Ya, berarti sudah 4.500-an. Ya, hampir 5.000. 5.000 dikali 10 tahun, 50.000. Berarti Bapak, Ibu, disadari tidak pernah baca Al-Quran 50.000 kali. Pertanyaannya, pernahkah bosan sekali aja? Aku bosan lo baca Al-Fatihah, pengen ku ganti aja lah. Jawaban serentak itu, satu masjid mengatakan, tidak bosan Ustaz. Dan ini luar biasa, keindahan Quran menembus tabiat manusia yang mudah bosan. Manusia itu mudah sekali jenuh, mudah sekali bosan. Tetapi Allah tidak mengizinkan kebosanan itu ada di ruang hati manusia untuk Al-Quranul Karim. Kenapa? Saking indahnya. Yang menarik, yang tidak bosan itu adalah Al-Quran yang mereka tidak paham terkadang maknanya. Hanya tahu bacaannya saja. Ya, bahkan saya bandingkan dengan nyanyian yang mereka suka. Ibu-ibu apa sukanya? Suka lagu daerah, Ustaz. Coba ibu nyanyi 17 kali sehari. Kalau bahasa wong Palembangnya, melek Pak Ustaz. Malek Pak Ustaz. Enak gitu ya. Bosan. Padahal lagu kesukaannya itu. Mudah diubah. Tapi Al-Quran tidak. Kenapa? Indahnya Al-Quran. Nah sekarang saya sedikit agak membuka bagaimana Al-Quran menunjukkan keindahannya secara bahasa ya, mungkin ini akan dirasakan bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya, tidak apa-apa tapi saya sampaikan saja. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Begitu ya. Maknanya apakah keburukan? Asyarrun urida biman fil ardi. Apakah keburukan yang diinginkan untuk penduduk bumi? Am arada bihim, ataukah Tuhannya yang menginginkan kebenaran, kebaikan? Ayat ini kalau diperhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan, Allah tidak sebutkan siapa fa'ilnya, siapa subjeknya. Allah majhulkan. Makanya bahasanya urida. Asyarrun urida biman fil ardi. Allah tidak menyebutkan siapa yang menginginkan keburukan itu. Ya, dimajhulkan, disamakan. Tetapi begitu kebaikan, Allah fi'il ma'lum, yaitu fi'il yang menunjukkan siapa pelakunya. Am arada bihim rabbuhum, ataukah kebaikan yang Allah inginkan. Begitu keburukan, apakah keburukan yang diinginkan tanpa siapa tahu pelakunya, tapi begitu kebaikan, ataukah kebaikan yang Tuhan mereka, yakni Allah inginkan. Ini bagi yang mempelajari bahasa Arab dengan baik, dia akan merasakan begitu indah adab itu dipakai. Dan itu konsisten pakai. Di ayat yang lain Allah mengatakan misalnya, biyadikal khair. Allah tidak menyebutkan biyadikal khairi wasyarr. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Sebetulnya di tangan Allah juga, dalam kuasa Allah juga keburukan itu. Tetapi Allah tak sebut keburukan itu dalam ayat. Kenapa? Ta'adduban ma'allah. Berakhlak dengan Allah. Allah hanya menyebutkan biyadikal khair. Keindahan-keindahan semacam inilah yang bagi orang yang mempelajari terutama bahasa Arab akan betah berlama-lama dengan Al-Quran. Ya bagi kita mungkin sebagian mungkin ada yang awam tidak sampai setingkat itu menikmati Al-Quran. Pun Quran tidak pelit memberikan keindahannya dari bacaannya. Ya bagaimana Al-Quran itu nikmat sekali dibaca. Ya saya sampai ngomong sama keluarga, sama nenek dulu ya. Baca Yasin
misalkan. Tahu enggak maknanya? Enggak tahu. Tapi kok enggak bosan-bosan? Enggak tahu ya, enak bacanya. Tenang hati kalau baca Quran. Dan itu fitrah manusia. Ya. Dan masih banyak lagi keindahan-keindahan Al-Quran. Termasuk kaligrafinya, khatnya. Bahkan beberapa waktu lalu saya nonton video tentang kisah seorang mu'allaf. Kalau tidak salah di Belgia atau ya di salah satu negara di Eropa. Masuk Islam hanya karena tulisannya saja. Dia sebagai pelukis, mungkin punya jiwa seni yang tinggi. Begitu ditunjukkan Al-Quran dengan khatnya yang bagus, dia terkesima. Dan hatinya tergerak. Dan pada akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tulisan, belum berbicara Quran, belum dibaca, baru menunjukkan tulisannya saja. Sudah memberikan kekuatan bagaimana indahnya Al-Quran. Yang ketiga, al-'azamah, kemuliaan, keagungan. Saking agungnya Al-Quran, presiden pun tak boleh menyentuhnya kalau tidak berwudu. Saking agungnya dan mulianya Al-Quran, siapapun di antara kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun ilmu kita, boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Luar biasa. Tidak boleh dibaca sembarang bacaan. Sekali lagi, sampai presiden pun tak boleh baca tanpa tajwid. Kiai sebesar apapun tidak boleh baca Quran tanpa tajwid. Ini Quran bukan main-main. Saking wibawanya Al-Quran, padahal dia hanya lembaran kertas yang tertulis tulisan Arab di tengahnya. Seperti kitab-kitab kuning yang lain, tetapi berbeda. Dia punya kewibawaan. Yang sampai kewibawaannya tak berani siapapun menyentuhnya tanpa wudu. Nah, keagungan semacam ini merupakan ya, salah satu penyebab datangnya cinta. Karena manusia itu secara fitrahnya, saya ulang sekali, secara fitrah manusia itu mencintai kebaikan, mencintai keindahan. Tidak ada manusia cinta dengan keindahan. Bahkan dia mencari istri yang cantik, membuat rumah-rumah yang bagus, membeli pakaian yang bagus, yang indah, enak dilihat. Dan yang ketiga, tidak ada yang tidak cinta dengan kemuliaan, keagungan, kewibawaan. Dan itu semua, jika satu saja dari tiga hal itu ada pada satu benda, pada satu manusia, cukup untuk kita mencintai. Misalnya saya kenal orang yang mungkin nggak tampan, ya, mungkin tidak wibawa, tidak punya kewibawaan yang seperti dimiliki banyak orang misalnya. Biasa-biasa. Tapi dia baik, cukup untuk saya cinta dengan dia. Apalagi jika tiga-tiganya berkumpul dalam satu hal, dan itu terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Quran begitu baik, Quran begitu indah, Quran juga begitu wibawa. Nah, ketika cinta itu sudah kita tanamkan ke masyarakat, kita sebarkan dengan pesantrenkah, dengan pengajian-pengajiankah, bahkan dengan media sosialkah, kita terus tebarkan cinta dengan konsentrasikan kepada tiga sisi tadi, yaitu kebaikannya, keindahannya, kemudian kewibawaannya, maka akan timbul rasa cinta dari masyarakat, dan cinta itu akan meminta pembuktian. Apa itu? Masyarakat akan mulai membacanya. Dan kalau sudah mulai membacanya, cinta itu akan mendorongnya lagi untuk memahaminya dan terus mempelajarinya sampai pada titik mendakwahkan dan membelanya. Jangan sampai menyentuh Quran dengan keburukan, menghinanya, merendahkannya, maka hati orang yang bercinta akan bergerak untuk memberikan pembelaannya. Dengan demikian, insya Allah, jalur kita kepada Al-Quran adalah jalur cinta. Dan kalau sudah cinta, apapun akan diperjuangkan untuk mewujudkan apa yang diminta oleh cinta itu. Inilah beberapa hal, ya, atau satu hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga nanti dapat dilengkapi kekurangannya oleh guru-guru kita yang lain, ya, bisa saling disinergikan, ya, sehingga menjadi konsep pemahaman yang paripurna, dan cita-cita kita bersama Indonesia menjadi Indonesia yang berquran diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun penting bagi kita yang berjuang. Dan ini menjadi pesan saya terakhir mungkin dalam kesempatan ini.
bagi kita yang berjuang, tidak penting ya, atau tidak harus cita-cita kita menjadikan Indonesia berquran itu terwujud di saat kita hidup. Yang penting ketika kita nanti meninggal, kita di dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan agar Indonesia menjadi Indonesia yang berquran, Indonesia yang cinta dan bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin setelahnya kami berikan kepada Al-Ustadz Rifa'il Haq, Akhil Karim, Akhil Habib, untuk melanjutkan moderatornya ya, sebagai moderator. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Fadilatul Ustaz Ito Purnomo, hafizahullahu wa ra'ah, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, cukup menggugah diri kita untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan Indonesia berquran. Ada beberapa poin yang kami catat dari pemaparan beliau, sungguh sangat banyak, dan para peserta yang baru bergabung ini cukup banyak ya, yang baru bergabung. Namun insya Allah akan tetap bisa mengikuti materi ini ya. Siaran ulangnya akan diupload di YouTube dan insya Allah link segera dibagikan. Beberapa poin yang kami catat bahwa beliau membawakan statement dari salah seorang Syekh Al-Azhar, Dr. Jamal Farouk, ya, bahwa kenapa Islam sampai sekarang masih berjaya, karena ada 3 hal. Masih rutinnya kaum muslimin melakukan ibadah haji, dan ini merupakan tanda persaudaraan dan persatuan. Kemudian juga rutinnya kaum muslimin setiap pekan menghadiri khutbah Jumat. Diibaratkan khutbah Jumat itu merupakan muktamar internasional. Ya, cukup dengan mendengarkan azan berkumandang, lalu berbondong-bondong manusia memenuhi rumah-rumah Allah. Dan juga Islam tetap eksis dengan hadirnya Al-Quran, dan ini merupakan mukjizat yang abadi sampai kiamat. Juga tentu negeri ini akan baik, akan datang keberkahan ketika memang kita semua terlibat untuk membumikan Al-Quran. Nah, kemudian apa tugas kita kepada Al-Quran ya sebagai kaum muslimin? Ya, di antaranya membacanya, ya, kemudian memahami apa-apa yang terkandung di dalamnya, mengamalkan, mendakwahkan, serta mengajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan juga ya tawadhu'nya beliau tadi menyampaikan ya bahwa subhanallah, ketika bersanding dengan para pemateri-pemateri ya beliau memposisikan diri sebagai orang yang pemula ya, atau apalah itu ya, Masya Allah ya. Tapi beliau menyampaikan satu statement yang luar biasa, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang tidak akan bertabrakan, dia akan saling melengkapi ya, saling memenuhi ruang lainnya. Nah, kemudian juga ada sebab-sebab ya cinta seseorang ya, entah cinta kepada apa saja, kepada manusia atau apapun itu ya. Yang pertama adalah ihsan ya, adalah kebaikan ya. Bagaimana ketika ada kebaikan yang didapatkan maka akan menghadirkan rasa cinta itu. Kemudian juga al-jamal ya, keindahan. Dari keindahan akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan cinta, serta al-'azamah ya, kemuliaan. Nah, di sini beliau mensyarah ya ihsan ya, ketika kita membaca Al-Qur'an tentu kita merasakan kebaikan-kebaikannya ya. Kebaikan Al-Qur'an kelak memberikan syafaat kepada yang membacanya. Bahkan beliau tadi membawakan satu sabda Nabi, kelak Al-Qur'an akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, karena ketika di dunia dia
disibukkan kepadaku, ya dia ketika mau menyentuhku dia mengalih dengan wudhunya, kemudian juga dia tidaklah membacanya kecuali dengan tajwid, ya dia tidak membacanya kecuali dengan penuh kekhusyuan, ya. Nah, ini Masya Allah, bahkan tadi beliau menceritakan bagaimana ketika jamaahnya ditanyakan, tidak terasa sekian puluh ribu kali Al-Fatihah itu dibaca, namun tidak ada rasa bosan. Serentak jamaah ketika ditanya, ya tidak ada rasa bosan ketika membaca Al-Quran itu, ya. Tapi kalau lagu-lagu, ya ada lagu apa yang kita sukai, ya disuruh mengulang 17 kali itu terasa bosan sekali, ya, padahal Al-Fatihah, ya 7 ayat kita ulang 17 kali dalam sehari, tidak ada rasa kebosanan. Nah, itulah mukjizat daripada Al-Quran. Dan juga keindahan Al-Quran itu sendiri bisa kita rasakan dari berbagai sisinya. Bahkan tadi dikisahkan ada seseorang yang awalnya beragama Nasrani, ya, non Muslim, hanya karena melihat indahnya penulisan Al-Quran tertarik, ya, terpanggil untuk menjadi mu'allaf, ya, bagian masuk kepada agama Islam. Dan juga keagungan daripada Al-Quran, ya, tentu Masya Allah, ya, keagungan Al-Quran ini sangat banyak sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Tidak boleh orang menyentuhnya, ya, kecuali dengan berwudu, ya, kecuali dengan adab-adab yang telah ditetapkan. Hatta sekelas presiden pun, ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan berwudu, ya. Dan Masya Allah, beliau menutup dengan satu statement bahwa jalur kita untuk bisa merasakan, ya, indahnya hidup berquran adalah cinta. Maka dengan cinta kita akan bisa hidup berquran. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami rangkum dari pemaparan beliau, ya, Ustaz Dito Nomo. Lagi jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada beliau. Selanjutnya kami akan buka 2 pertanyaan, ya, para peserta, ya, karena waktu yang sangat terbatas sehingga kami batasi peserta saja, ya. 1 dari ikhwan atau putra, 1 dari putri. Pada yang hendak bertanya bisa menekan emot lambaian tangan, ya. 1 ikhwan, 1 akhwat bisa langsung bertanya atau menulis di room chat. Kami persilahkan 2 penanya, 1 ikhwan, 1 akhwat. Silahkan. Kalau tidak ada, kami akan lanjutkan ke acara berikutnya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, di sini sudah masuk 1 pertanyaan. Ini Jumas ini mohon maaf, ini ikhwan. Saya mau tanya Ustaz. Ya, baik sebentar Ustaz, mohon bersabar. Ini saya bacakan 1 pertanyaan dulu. Sepertinya ini akhwat, ya, nama Jumas, ya. Baik, saya kira cukup perwakilan dari akhwat 1 orang. Ustaz, apakah kita fokus 1 tahap atau secara bersamaan? Ustaz, apakah kita fokus 1 tahap atau secara bersamaan dalam menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran itu? Kepada Ustaz, faliyatafadhal masykur. Baik, untuk pertanyaannya terima kasih. Ustadz, apakah kita fokus 1 tahap atau secara bersamaan? Mungkin dalam mempelajarinya mungkin, ya. Karena yang bertahap itu adalah mempelajarinya. Kalau cinta nanti akan tumbuh sendiri setelah belajar. Nah, kalaupun belajar, ya salah satu karakter yang melekat pada ilmu syariat apapun itu, ya, apakah ilmu usul fikih, apakah ilmu fikih, apakah itu bahkan ilmu Quran, itu yang dikenal dengan tadarruj, adanya tahapan-tahapan. Makanya dikenal ada istilah mubtadi, gitu ya, pemula, mutawassit yang di tengah-tengah, kemudian muntahi yang sudah di akhir. Dan buku-bukunya pun beragam.
Kalau di ilmu Quran misalkan dari Tuhfatul Atfal, kemudian nanti naik bisa Salsabilus Syafi, kemudian bisa juga ke Ibnul Jazari, sampai seterusnya. Itu tahapan-tahapan. Itu juga dalam mempelajari tugas yang 6 tadi. Tidak mungkin kita akan mendakwahkan Quran kalau kita sendiri tidak pernah mempelajari bagaimana membaca dan memahami Al-Quran. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya tak bisa memberi. Ya, jadi harus bertahap memang. Nah, harus bertahap dan harus, nah ini karakter yang sangat melekat juga dalam Al-Quran. Tadi adalah tadarruj, yang kedua harus talaqqi bil musyafahah. Adanya talaki, nggak bisa otodidak belajar di rumah, baca buku sendiri, praktik sendiri. Harus dengan guru yang khususnya yang tersambung sanadnya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kepada yang tadi hendak bertanya langsung, dipersilahkan bisa bersuara. Ya, silahkan. Ini juga guru kami, Ustadz Sunoto Ahmad, ya, salah satu guru kami di Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta, Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang sangat berharga, luar biasa. Begini Ustadz, saya langsung aja tanya. Mohon maaf, Afan. Memang belajar Al-Quran itu luar biasa beratnya ya. Apalagi yang seperti saya sudah umur 58 tahun. Ya. Tapi kan karena kewajiban untuk mengajarkan, kemudian kewajiban untuk memperjuangkan, jadi apa adanya, ya kalau diminta untuk ngisi pengajian ya kita berangkat apa adanya. Tapi ya saya merasa ini sangat, kalau lihat kriteria seperti tadi, agak berat, kadang-kadang galau itu. Belajar pun kadang-kadang juga masih banyak yang salah itu. Nah, gimana Ustadz ya, untuk menyemangati begitu Ustadz? Syukron. Ya, kami persilakan Ustadz. Sudah cukup jelas. Ustadz, mikrofonnya masih terkunci Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ustadz. Bagaimana ini saya mau berjuang untuk Quran, tetapi kayaknya kok saya sendiri masih banyak salah gitu ya, atau banyak kurang. Ya, pertama mungkin saya boleh mengutip satu kaidah dalam fikih, al-maisur la yasqutu bil ma'sur, atau juga dibahasakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Ya, apa yang kita bisa lakukan kita lakukan, gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sempurna, tidak juga kemudian kita tinggalkan secara utuh, secara sempurna. Apa yang Allah titipkan di kita, kemampuan apapun, walau hanya sebatas mengenalkan huruf misalnya, atau sebatas iqra misalnya, maka sampaikanlah, karena Allah tidak pernah menuntut kita di atas kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Insya Allah nggak ada yang sia-sia, Ustadz. Insya Allah. Dan saya yakin Ustadz ini bertanya bukan untuk beliau, tetapi untuk peserta, ya, agar menjadi nasihat melalui lisan saya untuk para peserta yang lain, ya, agar jangan kecil hati. Aduh, saya Ustadz kayaknya jauh banget dari kriteria yang disebutkan tadi, gitu ya. Oh, tidak apa-apa, semampu kita. Bahkan jujur saja, saya ini termasuk yang tidak bisa mengajar anak-anak kecil Iqra. Kadang-kadang baru diajarin huruf ba misalkan sudah lari-lari, nggak bisa saya. Jadi butuh ustadz-ustadz misalkan yang mampu sabar, telaten, ngajarin yang ringan-ringan. Nah, tanpa itu nggak mungkin juga saya bisa mengajari generasi yang berikutnya. Jadi saling bekerja sama, saling menutupi ruang kosong, ya, insya Allah bersinergi dari apa yang kita bisa lakukan. Itu saja mungkin ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, saya kira ini sebagai pertanyaan terakhir karena sudah dituliskan di chat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menunjukkan mukjizat Al-Quran dengan sahabat kita yang belum beriman? Mukjizat
yang mempengaruhi logika mereka. Syukran. Fadhal, Ustaz. Sekali ya. Dan bisa lama saya jelaskan ini. Berapa waktu dikasih waktu ini Ustadz Rifai? Ya mungkin 5 menit Ustaz ya. Mohon 5 maaf. menit ya. Baik, berarti bagaimana membuktikan Al-Quran dengan orang apa tadi, non Muslim, Ya. gitu ya, non Muslim. Pertama, setiap agama pasti meyakini agamanya lah yang paling benar. Ya, jadi saya sangat tidak masuk akal saya ada orang mengatakan semua agama benar, gitu ya. Gimana? Kalau gitu pindah-pindah saja tiap hari. Ya, tidak. Setiap agama pasti meyakini, termasuk kita. Kita meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Namun demikian, setiap dari kita, ya, termasuk non-Muslim, mengakui agama yang paling benar. Bagaimana kita sebagai Muslim menunjukkan, membuktikan kalau agama ini benar? Gitu ya. Yang pertama ya harus definisikan dulu apa itu kebenaran. Jangan sampai mengeklaim kebenaran tapi tidak tahu makna kebenaran. Kebenaran itu sebagaimana didefinisikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dan sebagainya, juga di dalam kitab Al-Kulliyat disebutkan kebenaran itu adalah muwafaqatul qauli bil waqi', adalah kesesuaian ucapan dengan kenyataan. Kebenaran itu kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan. Misal, peci saya warnanya putih. Saya yakin semua yang hadir di sini mengatakan saya salah. Kenapa saya salah? Karena ucapan saya nggak sesuai dengan fakta. Tetapi kalau saya katakan saya berkacamata, saya yakin seluruh yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, bahkan dari golongan jin pun akan mengatakan Ustadz benar. Kenapa benar? Karena standarnya jelas. Adanya kesesuaian antara ucapan dengan fakta, di mana ucapannya mengatakan saya berkacamata dan faktanya memang saya berkacamata. Nah, ini definisi kebenaran. Ini dulu yang harus disepakati kalau mau berdiskusi dengan non-Muslim. Nah, setelah itu kita buktikan apakah Islam ini benar atau tidak. Dengan apa? Apa alat bukti kita menunjukkan Islam itu benar? Yang tersisa di tengah-tengah hidup kita hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu sejak Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya hanyalah ucapan, kalimat-kalimat. Yang mana bila itu sesuai dengan kenyataan, maka Quran benar. Dan kalau Quran benar berarti nabinya benar. Dan kalau nabinya benar, maka agama yang dibawanya pun benar. Jadi adanya kesesuaian antara Al-Quran dengan kenyataan, itu cara membuktikannya. Nah sekarang coba kita buktikan, apa sih yang diucapkan Quran dan bagaimana fakta membuktikannya. Al-Quran mengatakan, misalnya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Misalnya, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu statement Al-Quran. Mengatakan dalam surat Ar-Rahman, ada dua lautan yang bertemu namun tak bersatu. Ada dua lautan yang bertemu tapi tak bersatu. Ini di antaranya ada barzakh, ada pemisah. Kalimat ini bisa benar, bisa tidak benar. Kalau sesuai, ada benar-benar di bumi ini dua lautan yang bertemu tak bersatu, berarti Quran benar. Dan alhamdulillah, bahkan non-Muslim yang menemukannya, menemukan bahwasanya ada di bumi ini dua laut yang bertemu namun tak bersatu. Yaitu di antara lautan Mediterania dengan Samudra Atlantik, ditemukan oleh ilmuwan Perancis dan Rusia. Dan dua laut itu kenapa tidak bisa bertemu tapi tak bersatu? Setelah penelitian mungkin karena kadar garamnya yang berbeda, suhunya yang berbeda, begitu. Sehingga, nah pertanyaannya Nabi Muhammad yang menyampaikan ayat tadi dan mengatakan itu dari Allah, pernah nggak ada sejarah Nabi Muhammad berenang sampai Atlantik sana? Nggak ada. Wong Palembang ngomongin nggak kate, ya nggak ada. Ya, ini menunjuk. Nah sekarang sesuai. Di Quran mengatakan demikian, fakta di lapangan juga demikian. Allah mengatakan wal bahril masjur, dan demi lautan yang menyala api di dalamnya. Itu statement dari Al-Quran. Yang secara logika kita kayaknya nggak masuk akal ada api bisa hidup di dalam lautan. Tetapi baru-baru ini, di abad ini ditemukan
tepatnya di pinggiran pantai Miami, ya di benua Amerika, itu ada lautan yang di dalamnya api yang menyala, berkobar-kobar. Dan ini menunjukkan apa? Adanya kesesuaian antara apa yang diucapkan Quran dan apa yang ada di lapangan. Begitu juga dengan prosesnya kelahiran manusia, terbelahnya bulan, yang kita kenal dalam ilmu tafsir dengan istilah tafsir i'jaz atau tafsir ilmi, ya, atau i'jazil ilmi. Mana di antaranya adalah Syekh Zaghlul Najjar, ya, Profesor Dr. Zaghlul Najjar yang konsen ini. Dan ini cara membuktikan bagaimana Al-Qur'an itu benar. Saya kira demikian, nanti kepada waktunya bisa lebih jelas pada kesempatan yang lebih luas, insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk jawaban-jawaban yang luar biasa, ya, cukup bermanfaat dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta, dan insyaallah taala semoga di lain kesempatan kembali kita bisa bermajelis dengan beliau, ya, Ustadz Bitoh Purnomo, ya. Tentu kita berharap, ya, beliau semoga Allah nantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, serta keberkahan dari ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dan diajarkan, dan juga terkhusus kita doakan niat mulia beliau, ya, di bawah Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mendirikan ma'had tafsir Al-Quran Ibnu Ashur, ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan beliau. Jazakumullah khairan, sekali lagi Ustaz kami sampaikan kepada Wa iyyakum barakallahu materi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, acara berikutnya, yakni informasi-informasi. Yang pertama, webinar nasional mewujudkan Indonesia Berquran ini merupakan acara yang dimotori oleh Ma'had Ali Nurul Iman Hidayatullah Karanganyar, Jawa Tengah, di bawah Yayasan Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta, Jawa Tengah. Ya, tentu kami yang mendapatkan amanah di Ma'had Ali Nurul Iman ini memiliki tugas bagaimana lembaga kami Ma'had Ali Nurul Iman ini bisa lebih luas manfaatnya, tidak hanya untuk masyarakat Jawa Tengah saja, ya, khususnya, namun bisa kami luas ke seluruh pelosok negeri, ya, diantaranya dengan mengadakan webinar ini. Sedikit kami akan menyampaikan, ya, profil Ma'had Ali Nurul Iman Hidayatullah Karanganyar, bahwa Ma'had Ali Nurul Iman Hidayatullah Karanganyar adalah pendidikan setara D2 pasca SMA atau SMK sederajat, yang mana Ma'had Ali Nurul Iman ini adalah program khusus putri, sehingga kami di sini, ya, memiliki program 2 tahun perkuliahan, kemudian 1 tahun khidmah atau mengamalkan, yakni mengabdikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Nah, di Ma'had Ali Nurul Iman ini kami akan tampilkan, ya, beberapa atau daftar dosen-dosen kami, ya, dosen-dosen kami yang mengampu di Ma'had Ali Nurul Iman ini. Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, perjalanan Ma'had Ali Nurul Iman sejak tahun 2019, ya, Ma'had Ali kami sangat baru usianya, ya, baru berjalan masuk tahun keempat, yang mana di tahun pertama, kedua, ketiga, ya, tentu SDM kami cukup terbatas, dan alhamdulillah insya Allah taala dimulai dari angkatan keempat dan seterusnya, insya Allah semakin banyak orang-orang berilmu yang akan memperkuat Ma'had Ali kami. Sekilas kami akan sampaikan daftar dosen Ma'had Ali Nurul Iman Hidayatullah Karanganyar. Yang pertama yang menjadi dosen kami, ya, di Ma'had Ali Nurul Iman adalah Syekh Dr. Ghamdan Ahmad Rizik Shuraih Al-Yamani. Ya, beliau adalah orang Yaman. Beliau pemegang sanad Al-Quran, qiraat asyarah sughra dan kubra,
Beliau juga doktor fikih dalam konsentrasi fikih Syafi'i. Kemudian dosen kedua ya kami adalah Al-Ustadz Dr. Haji Arif Wardani, LC MHum. Beliau pemegang sanad Al-Quran tertinggi di Indonesia dan juga pemegang sanad Al-Quran Qiraah Asyarah, Mutawatirah, wa Arba'ah Syadzah yang semalam juga telah menyampaikan materinya. Adapun Dr. Gomdan beberapa waktu yang lalu juga telah mengisi daurah di ma'had kami. Dan selanjutnya dosen kami juga adalah Al-Ustadz Dr. Sugeng Haryadi, LC, yang juga beberapa waktu yang lalu telah mengisi daurah di tempat kami dan juga telah mengisi webinar beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah pakar ilmu bahasa Arab dan juga alumnus Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau fokus di bahasa Arab ya, dari S1 sampai S3 Fakultas Bahasa Arab. Kemudian juga menjadi dosen kami, beliau adalah Al-Ustadz Fathur Rahman, AMD. Beliau merupakan mudir PPTQ Nurul Iman, Hidayatullah Karanganyar, Jawa Tengah. Dan juga beliau sebagai dosen hadis di Ma'had Ali, Nurul Iman Karanganyar. Selanjutnya, beliau Al-Ustadz Sunoto Ahmad, MPDI. Beliau mendapatkan amanah sebagai pembina Yayasan Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta dan juga sebagai dosen manhaj Nabawiyah Ma'had Ali Nurul Iman Karanganyar. Selanjutnya dosen kami juga adalah Al-Ustadz Mukhtar Salahuddin MHum. Beliau merupakan pakar ilmu sejarah Islam dan mohon doa dari peserta. Beliau juga proses menempuh program doktoral dan juga beliau dosen adab di Ma'had Ali Nurul Iman Karanganyar. Selanjutnya dosen kami berikutnya adalah Al-Ustadz Abu Azzam MPD. Beliau pakar ilmu bahasa Arab dan juga merupakan dosen bahasa Arab di Ma'had Ali Nurul Iman Karanganyar. Dan juga mohon doa beliau sedang menempuh program doktoral pendidikan bahasa Arab. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan program doktoralnya. Selanjutnya kami sendiri ya sebagai ketua di Ma'had Ali Nurul Iman Karanganyar, dan kami mendapatkan amanah untuk mengajarkan Al-Quran atau khusus di bidang tajwid dan lain-lain ya. Kemudian dosen berikutnya adalah Mr. Muhammad Wildanun Mu'ad, SPD. Ya, ini di Ma'had Ali kami juga ada mulai tahun depan insya Allah ada program bahasa Inggris. Beliau sudah melanglang buana ya di Jawa Timur, Gresik, mengajarkan bahasa Inggris. Bahkan banyak murid-murid beliau yang juara olimpiade nasional bahkan internasional. Bahkan murid-murid beliau banyak yang menjuarai ya atau terdaftar sebagai mahasiswa di universitas ternama di berbagai negara. Dan juga beliau sebagai dosen bahasa Inggris di Ma'had Ali Nurul Iman Karanganyar. Juga yang menjadi ustadzah atau muhaffidzah di Ma'had Ali Nurul Iman, yakni yang mendapatkan amanah untuk menyimak hafalan-hafalan mahasantri ya, adalah hafizah 30 juz bersanad, yang mana alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ya bermulazamah langsung kepada Dr. Arif Wardani mengambil sanad Quran, bahkan belajar qiraat juga ya, dan juga belajar bersama Dr. Sugeng Haryadi belajar bahasa Arab. Dan juga di antara musyrifah kami ada yang juara 1 seleksi tilawatil Quran nasional tahun 2021 dan alhamdulillah dia menjuarai ya di cabang 30 juz putri. Dan juga para ustadzah atau muhaffidzah kami ya, memperdalam ilmu tajwid bersama ulama Quran nasional dan internasional. Sampai sekarang pun juga masih terus melakukan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mereka disibukkan mengajar ya, menyimak Quran, namun juga disibukkan dengan belajar ya, karena memang itulah sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian
kegiatan ya di ma'had kami ya seperti inilah, ada kegiatan indoor, outdoor ya, ada daurah-daurah menghadirkan para masyayikh ya dalam negeri ataupun luar negeri untuk memperkuat wawasan keilmuan di ma'had ali kami. Kemudian ya ini yang ingin lebih detail mengetahui informasi berkaitan dengan Ma'had Ali Nurul Iman, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera ya di 0857 1863 8200, dan bisa langsung melihat kegiatan-kegiatan kami di Instagram Ma'had Ali Nurul Iman. Bisa langsung melihat di sana, dan juga bisa melihat email di ma'hadali@gmail.com. Yang Ma'had Ali kami terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia ya, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi dan alhamdulillah Ma'had Ali Nurul Iman ya ini telah membuka penerimaan mahasantri baru ya kepada yang memiliki keinginan untuk bergabung di Ma'had Ali kami persilahkan ya. Mungkin ada kenalan, ada santrinya atau ada tetangga, siapapun itu yang hendak dimasukkan ke sini ya kami persilahkan. Ya alhamdulillah sementara dibuka ya penerimaan mahasantri baru inden. Brosur resmi insya Allah segera akan kami share dalam waktu dekat, dan insya Allah di bulan September ya akan dibuka secara resmi ya penerimaan mahasantri baru. Dan di Ma'had Ali kami ya di tahun depan, tahun 2023 ya, tahun ajaran 2023 akan membuka 2 lokal perkuliahan. Selama ini 4 angkatan berjalan hanya bisa membuka 1 lokal. Dan insya Allah di tahun depan kami akan membuka 2 lokal perkuliahan. 1 lokal diisi 24 mahasantri, sehingga tahun depan kami akan menerima 48 mahasantri baru. Dan insya Allah Ta'ala juga dalam waktu dekat kami akan mendirikan ya Pusdiklat Al-Quran atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Al-Quran. Ya tentu keuntungan bagi yang mendaftar di inden ini gratis di biaya pendaftaran, ada diskon infak pengembangan sebesar 20%, kemudian juga mendapatkan mushaf Al-Quran Rasam Uthmani. Baik, saya kira ini informasi berkaitan dengan Ma'had Ali Nurul Iman. Selanjutnya, informasi ketiga, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan terakhir kita di Ba'da Zuhur. Narasumber terakhir, beliau adalah Al-Ustadz Dr. Nasirul Haq, LCMA, dan juga Al-Ustadz Umar Mita, LC. Tepat jam 13.00 atau jam 1.00 kita akan bersama mengikuti materi-materi beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada seluruh peserta yang bersabar mengikuti materi demi materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum. Saya kira mohon maaf sekali lagi ya kepada seluruh peserta untuk kekurangan-kekurangan dari penyelenggaraan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan pertemuan yang mulia ini dengan bersama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Masya Allah, Ustadz Bito, mudah-mudahan bisa silaturahim ke Solo. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa
silaturahim di pondok kami insyaallah. Barakallahu Amin, fikum. amin, insya Allah. Dengan senang hati Ustadz. Jazakallah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga buat semuanya. Yeah. Nah, Jazakallah Ustaz, khair. barakallahu fikum. Berkah selalu Ustadz Lutfi, Ustadz Rifai Amin ya semua. Allah, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.